Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas tentang keketatan beasiswa LPDP tahap 2 tahun 2025 yang saat ini sedang pada tahap seleksi bakat skolastik atau SBS. Baik, teman-teman, kita punya data nih yang menarik untuk kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang tren keketatan seleksi beasiswa LPDP. Oke, kita lihat pertama dari tren jumlah pendaftar beasiswa LPDP. Wow, untuk tahun 2025 total pendaftar ternyata luar biasa ya, naik. Naiknya sepertinya konsisten dari tahun 2023 ke 2024 ya. Nih, kita lihat dari tahun 2023 ya. Dari tahun 2023 ke 2024 itu sekitar 20.000, dari 2024 ke 2025 juga sekitar 20.000. Wah, banyak sekali yang daftar di tahun 2025. Ini data 78.588 pendaftar itu total 2025 ya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat untuk tahap 2 saja, kita kurangi ya, yang di tahap 1 kemarin itu kan yang mendaftar itu 38.493. Ini sudah di tahap 1 kemarin. Nah, yang tahap 2 berarti 40.095 orang sisanya di tahap 2. Nah, kalau kita melihat data jumlah peserta yang lulus di tahun 2025, Santer diberitakan itu yang akan lulus cuma 4.000. Itu juga terkonfirmasi oleh data dari presentasi dari LPDP di PK ya. Ada yang share kemarin sempat di thread mengatakan bahwa tahun 2025 nanti yang diterima hanya 4.000 orang. Nah, ini kita tidak tahu apakah 4.000 sudah pasti 4.000 atau asal nanti dia tidak lewat passing grade dan tidak memenuhi kuota 4.000 juga tidak akan dipaksakan 4.000 ya. Tapi kalau kita lihat 4.000 itu 1.492 orang itu sudah diterima di tahap 1 kemarin. Sehingga kemungkinan yang nanti diterima di tahap 2 itu 2.508 orang sisanya dari 4.000. Nah, kalau kita buat persentase atau kita buat semacam kayak acceptance rate ya, acceptance rate dari beasiswa LPDP, sebentar saya hapus dulu. Ya, kalau kita lihat acceptance rate berarti kita bisa melihat nih selalu turun, sempat naik sekali di tahun 2023 karena yang diterima banyak ya, ini tahun 2023 kan yang diterima banyak nih. Tertinggi ya sejauh ini ya, 9.358 orang, ini tertinggi di tahun 2023. Terus di 2024 turun jadi 88.592 orang. Ya, jadi makanya ini naik grafiknya nih, acceptance rate-nya. Jadi dari tahun 2020, 35% dari pendaftar, 2021 cuma 27%, 2022 25%, 2023 naik 28%, 2024 kemarin cuma 16%. Nah, di 2025 diprediksikan akan turun sekali hingga cuma 5% yang diterima dari total pendaftar. 4.000-an itu tadi ya. Nah, kalau kita breakdown di tahap 1 itu keketatannya kemarin memang super ketat ya, cuma 3,8% yang diterima. Nah, untuk tahap 2 mungkin agak sedikit lebih tinggi, 6,2%. Karena tadi ya, kalau kita mengacu sisa dari 4.000 itu 2.500-an orang, jadi agak banyak. Tapi itu pun masih kecil ya, sangat kecil, sangat kompetitif. Hanya 6,2%. Nah, kemudian dari persentase yang diterima, kalau kita lihat dari jurusannya, itu ternyata sekali lagi di podcast
konten di YouTube itu kalau nggak salah dari Good News from Indonesia itu Bapak Dwi Larso juga mengatakan bahwa untuk alokasi atau proporsi dari jurusan rumpun STEM itu memang lebih tinggi daripada yang non STEM. Kita lihat ya dari 2023 itu yang STEM 55%, ya ini lebih tinggi. Di 2004 juga sama, malah semakin naik 56%, yang non STEM cuma 44%. Nah, tahap satu kemarin yang STEM itu tinggi sekali, 67%. Dan yang non-STEM itu cuma 33%. Nah, prediksi untuk tahap 2 tahun 2025, prediksinya adalah 70% yang STEM dan 30% yang non-STEM. Ya, ini sekadar prediksi ya, teman-teman. Jadi kalau 3 per 4 ya, 3 per 4 dari total yang diterima, tadi yang diterima sekitar 22.500-an orang, maka 3 per 4-nya atau 70%-nya itu adalah eh, STEM dan sisanya adalah yang non-STEM. Jadi teman-teman, ini sangat luar biasa kompetitif beasiswa LPDP saat ini, terlebih lagi bagi teman-teman yang dari jurusan yang rumpun non-STEM, sehingga teman-teman harus bisa buat strategi bagaimana ketika teman-teman dari jurusan yang non-STEM bisa tetap powerful dan tetap mendukung program prioritas riset nasional di Indonesia yang diturunkan dari Astacita Presiden dan Wakil Presiden saat ini sampai 2029. Itu yang menjadi penting. Teman-teman harus mempersiapkan seleksi substansi dengan sangat luar biasa. Nah, khusus jurusan non-STEM, teman-teman bisa mempelajari bagaimana tips pentingnya untuk supaya jurusan non-STEM itu tetap terlihat powerful dan tetap terlihat mendukung program prioritas nasional dan tetap berkaitan dengan jurusan-jurusan STEM. Nah, kita punya beberapa tips penting untuk jurusan non-STEM agar bisa bersaing di seleksi substansi nanti. Ya, tentunya karena tadi ya, prediksinya cuma 30%, Anda harus jadi top 30% dari yang keseluruhan yang nanti diterima. Nah, sekali lagi, kalau teman-teman ingin menjadi awardee beasiswa LPDP tahap 2 tahun 2025, teman-teman harus menjadi top 6% yang memiliki nilai tertinggi ya, 6% nilai tertinggi dari eh, keseluruhan pendaftar di tahap 2 tahun 2025. Ya, mulai ini ya, bagaimana cara teman-teman harus paham bagaimana cara mengaitkan topik non-STEM dengan program bidang-bidang prioritas nasional seperti pangan, energi, pertahanan gitu ya. Ya, kita punya cara-cara tips triknya. Kemudian bagaimana sih contoh kalimatnya dalam wawancara begitu, menempatkan ide-ide non-STEM tapi mendukung bidang-bidang strategis nasional. Dan tips esensialnya seperti apa? Ya, kita juga harus belajar dari kegagalan orang lain. Ya, teman-teman, ini ada di buku persiapan substansi ya. Siap seleksi substansi LPDP 2025 by Adelaide. Konten ini merupakan konten premium yang benar-benar disusun untuk dapat membantu teman-teman yang akan ikut seleksi substansi beasiswa LPDP. Jadi, kalau teman-teman sudah sampai pada tahap seleksi substansi, teman-teman sudah punya privilege dan mengingat kompetisinya sangat padat, teman-teman harus punya persiapan yang luar biasa. Teman-teman harus maksimalkan. Jangan sia-siakan kesempatan teman-teman yang sudah sampai pada tahap seleksi substansi beasiswa LPDP di tahap 2 tahun 2025. Dan teman-teman harus semangat untuk sampai lulus menjadi awardee beasiswa LPDP tahap 2 tahun 2025. Nah, untuk menunjang persiapan itu, teman-teman harus mempelajari banyak hal mulai dari informasi penting tentang LPDP, kemudian bagaimana tren keketatannya supaya bisa menentukan strategi yang bisa diterapkan oleh teman-teman, memahami program prioritas nasional, supaya ketika interview sesuai dan selaras dengan apa yang diperlukan oleh Indonesia, kemudian pahami apa hal-hal yang diperlukan sebelum seleksi substansi. Terus bagaimana sih komponen penilaian wawancara visual PDP supaya teman-teman bisa memprioritaskan atau memaksimalkan performanya pada komponen-komponen penilaian tersebut.
Kemudian bagaimana membuat kerangka jawaban yang baik, metode-metode menjawab pertanyaan yang baik, metode-metode menjawab pertanyaan yang berkualitas, yang membuat interviewer paham dan mengetahui benang merah apa yang disampaikan oleh teman-teman semuanya. Ya, teman-teman juga perlu melihat contoh jawaban yang tepat, jawaban yang kurang tepat sebagai referensi nanti dalam menjalani seleksi substansi. Dan teman-teman juga penting untuk menyusun daftar pertanyaan yang kira-kira nanti akan muncul. Nah, di buku ini kita memberikan semua daftar pertanyaan yang mungkin akan muncul atau mungkin akan ditanyakan ketika seleksi substansi. Kemudian ada tips triknya seperti apa, terus tadi ya khusus untuk jurusan non-STEM, strateginya gimana, dan ya tentu ada beberapa testimoni dari kegagalan orang lain, pengalaman yang di-share, kemudian kita ekstraksi dan menjadi sebuah catatan kecil tentang kegagalan orang lain yang jangan sampai hal itu terjadi di diri teman-teman semua yang nanti akan daftar. Kemudian kita juga membuat catatan-catatan kecil tentang hal-hal kecil yang biasanya sering terlupa. Ya, attention to detail untuk persiapan seleksi substansi beasiswa LPDP. Ya, teman-teman bisa mendapatkan e-book ini dengan cara klik link di deskripsi video ini. Oke, itu adalah video kita pada kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.